Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah. Sebagai seorang muslim, kita bukan hanya wajib mengimani Al-Quran, akan tetapi kita wajib mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Maka dari ini, pertama, kami akan membahas kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Bagaimana sih kronologinya Nabi Musa menerima kitab Taurat? Berikut ulasannya. Namun sebelum itu, ada baiknya jika kalian memencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami lainnya. Nabi Musa menerima kitab Taurat usai diselamatkan dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, dan setelah melewati puasa selama 30 hari di bulan Zulqa'dah. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan Robnya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Dari ayat di atas pada awalnya memang Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk berpuasa selama 30 hari, akan tetapi karena sebab tertentu, Allah menambah beban Nabi Musa hingga sampai 40 hari. Menurut para ulama, tambahan 10 hari setelah bulan Zulqa'dah tersebut dikarenakan Nabi Musa tidak tahan dengan bau mulut yang muncul akibat ia berpuasa. Kemudian ia memutuskan bersiwak guna menghilangkan bau mulutnya itu. Hingga sejumlah malaikat berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya kami telah menghirup wangi misik ketika engkau berpuasa, akan tetapi engkau justru menghilangkannya dengan bersiwak. Dari sanalah Allah menambah 10 hari lagi kepada Nabi Musa untuk berpuasa di bulan selanjutnya, yakni bulan Zulhijjah. Ada pula dalam riwayat lainnya disebutkan, bahwa Allah menurunkan wahyu pada Nabi Musa sesaat ia bersiwak, wahai Musa, aku tidak akan berbicara padamu sampai bau mulutmu kembali seperti semula. Tahukah kamu, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih aku sukai daripada wangi minyak misik. Setelah berpuasa 40 hari barulah Nabi Musa menerima kitab Taurat. Taurat diberikan kepada Nabi Musa bukan berupa bentuk fisik, melainkan kalam. Kalam tersebut dikatakan berupa suara dari zat Allah yang diperdengarkan kepada Musa dan tidak serupa dengan suara makhluk apapun ciptaannya. Hal ini sampai membuat Nabi Musa sempat meminta Yang Maha Kuasa menunjukkan wujudnya padanya. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau, ujar Musa seperti tertera pada penggalan surah Al-A'raf ayat 143. Lalu dalam firman-Nya, Allah menjawab, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dan manusia yang lain, di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luluh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Surah Al-A'raf 144-145. Selain tertera di Al-Quran, terdapat riwayat lain yang menyebutkan mengenai kisah tentang kapan tepatnya Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Riwayat itu memuat informasi bahwa sang Nabi menerima Taurat pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Dari Ibnu Katsir dalam kisah para Nabi dan Rasul, Abu Zur'a ad-Dimishqi berkata, Abdullah bin Soleh telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Soleh telah menceritakan kepadaku, dari seseorang yang telah menceritakan kepadanya,
ia berkata, Taurat diturunkan kepada Musa pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Tersesatnya Bani Israel. Selama Nabi Musa naik ke Bukit Tursina untuk mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun. Selama kaum Bani Israel dititipkan kepada Nabi Harun, mereka pada mulanya masih sabar menunggu kembalinya Nabi Musa membawa kitab Taurat yang dijanjikan Allah. Akan tetapi, salah seorang kaum Bani Israel bernama Samiri melakukan sebuah kesesatan. Konon, ia membawa bekas jejak kuda malaikat Jibril dan melemparkannya ke tumpukan perhiasan yang dikumpulkan kaum Bani Israel. Uniknya, tumpukan tersebut berubah menjadi patung sapi hingga dijadikan sesembahan mereka yang mulai membelot dari ajaran Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Harun yang tidak kuasa menangani kelakuan Bani Israel berkata, "Wahai kaumku, kalian sedang diuji dengan anak lembu itu. Ingatlah, Tuhan kalian adalah Ar-Rahman. Ikutilah aku." Namun kaum Bani Israel yang tersesat itu justru menyangkal seruan itu. Mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami." Quran Surah Toha, ayat 91. Dari peristiwa itulah kaum Bani Israel terpecah menjadi dua bagian. Sebagian tetap ikut Nabi Harun dan beriman kepada Allah, dan sebagiannya lagi ikut kepada ajaran Samiri untuk menyembah patung lembu yang dibuatnya. Saat Nabi Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel, tapi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Lantas Nabi Musa menghampiri Nabi Harun dan menjambat janggutnya. Nabi Harun tak bisa apa-apa, lantaran jumlah Bani Israel yang terlalu banyak. Lantas Nabi Musa pun menanyakan perihal ini kepada Bani Israel. Namun, Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi, kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Mesir. Maka, kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya," ujar mereka. Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka, aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku," katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret Musa menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup, dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran Surah Taha ayat 85-91 dan ayat 95-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut juga tercantum dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat informasi yang salah, mohon tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.